Suatu malam setelah acara pernikahan, sepasang suami istri baru sedang bercengkerama. Si istri berkata, "Mas, waktu pacaran kok kamu gak pernah bilang kalau orang miskin? Aku kan sudah sering bilang bahwa kamulah hartaku satu-satunya, malah kamu bilang so sweet," jawab si suami. Suatu hari seorang istri meminta izin pada suaminya. Ia bertanya, "Pak, aku boleh ikut yoga tidak?" Sang suami menjawab, "Boleh saja, terserah apa saja yang kamu ingin lakukan, terlebih itu baik untuk kesehatanmu." Beberapa waktu kemudian, mereka bercerai karena si istri lebih memilih ikut yoga, selingkuhannya. Saat Udin sedang memanjat pohon mangga tetangganya, tiba-tiba ia ketahuan oleh yang punya. "Woi, dasar anak bandel, ambil mangga tanpa permisi. Nanti saya bilangin sama bapak kamu baru tahu rasa." Sambil gugup Udin melihat ke atas dan berkata, "Ayah, kita ketahuan." Udin dan Soimah istrinya menyetujui kode untuk digunakan di depan anak-anak mereka ketika mereka ingin berhubungan. Kodenya adalah menelepon. Suatu hari Udin meminta anaknya untuk memberitahu ibunya bahwa ayah ingin menelepon. Anak laki-laki itu kembali ke ayahnya, kata ibu teleponnya sedang rusak. Kemudian ayahnya meminta anak tersebut untuk memberitahu ibunya bahwa ayah akan pergi keluar untuk menelepon. Anak laki-laki itu kembali, kata ibu, jika ayah melakukannya, ibu akan membuka wartel di rumah. Seorang ibu pergi ke kawasan pertokoan untuk membeli karpet. Ada satu karpet indah yang letaknya di bawah. Saat ibu itu membungkuk untuk menyentuh karpet, ia tidak mampu menahan kentutnya. Tut! Bunyilah untuk kedua kalinya saat ia sentuh karpet itu. Saat menoleh ke belakang, ternyata pemilik toko berada persis di belakangnya. Dengan malu dan grogi, ibu itu menanyakan harga karpet tersebut pada si pemilik toko. Pemilik toko itu pun menjawab dengan sedikit candaan sinis, "Baru pegang saja kau sudah terkentut-kentut, apalagi kalau kau tahu harganya, bisa mencret." Pada suatu pagi di sebuah komplek perumahan, lewatlah Udin si penjual daging. Seperti biasa, ia berteriak menjajakan dagangannya, "Daging! Daging!" Seorang ibu rumah tangga yang sedang sakit gigi merasa terganggu oleh teriakan itu. Ia pun mulai sewot. "Hei tukang daging, gak usah kenceng teriaknya, gak punya otak ya?" "Wah kebetulan gak punya bu. Hari ini daging semua." Ketika Udin dan Soimah sedang keluar jalan-jalan, mereka berpapasan dengan seorang gadis muda yang berparas sangat cantik. Si Udin pun menatap gadis cantik itu dari atas sampai bawah tanpa sadar jika sedang bersama dengan pacarnya Soimah. Saat ia sadar kembali, ia menemukan Soimah sedang memandangnya dengan sikap dingin. Otaknya berputar dengan cepat, ia dengan tenang berkata kepada Soimah, "Apakah kamu telah melihat wanita muda yang barusan lewat itu? Begitu lama ia telah kuamat-amati, aku tidak juga menemukan hal yang bisa menandingi dirimu sayang." Udin kecil menangkap orang tuanya sedang begituan. Dia berkata, "Hei ayah, apa yang kalian lakukan?" Ayahnya berkata, "Ayah sedang mengisi tangki bensin ibumu." Udin pun dengan polos berkata, "Oh ya? Sudah habis lagi bensinnya, Om Karjo tetangga sebelah kita sudah mengisinya pagi tadi padahal." Sepulang kerja Udin bercerita pada istrinya. "Puasa hari ini tuh banyak banget godaannya ya Mi." "Masa sih Pi? Apa aja tuh Pi godaannya?" "Tadi ada cewek cantik dan seksi kena tilang, katanya takut pulang sendiri ntar dimarahin orang tuanya. Terus papi antarlah Mi pakai motor, dia meluk tapi tangannya papi singkirkan karena papi masih ingat kalau lagi puasa. Alhamdulillah. Sampai rumahnya papi dibikinin minum tapi papi tolak soalnya kan masih puasa. Ah so sweet papi. Ternyata rumahnya lagi kosong Mi, karena ortunya lagi pergi. Tiba-tiba papi diseret ke kamarnya Mi. Apa? Tapi papi masih ingat kalau puasa kan Pi? Kebetulan beduk buka puasa udah bunyi, alhamdulillah ya Mi, papi ingat pesan mami, berbukalah dengan yang manis." Seorang dokter yang sering berantem sama istrinya bingung. Kenapa istrinya marah-marah melulu? Dibaikin marah, dibecandain marah,
apalagi dimarahin. Ngamuk deh. Pak dokter iri lihat supirnya si Udin, rukun banget dan mesra sama istrinya. Sekali waktu dia curhat sama si Udin. Din, kamu rukun banget sama istrimu. Gak kayak saya, gak ada hari tanpa ribut. Apa sih rahasianya? Kami sih biasa-biasa aja Pak dokter. Hanya saja saya sering membuat kejutan kecil. Kejutan kecil gimana? Seperti tiba-tiba kita pukul pantatnya dari belakang secara diam-diam. Hari itu Pak dokter sengaja pulang lebih awal. Sampai rumah ternyata istrinya lagi masak di dapur. Sambil diam-diam Pak dokter masuk dapur dan memukul pantat istrinya dari belakang. Tanpa menoleh ke belakang Bu dokter teriak, "Ih Udin, nakal kamu ya." Melihat putrinya Soimah yang sudah beranjak dewasa, si ibu lalu mendatangi sang putri yang sedang tidur-tiduran di kamarnya. Setelah itu si ibu bertanya kepada Soimah, "Mama pikir sudah waktunya kita membicarakan seks." Mendengar itu Soimah langsung bangkit duduk. Dan dengan mata berbinar-binar dan nada bersemangat Soimah berkata, "Oke Mama. Sekarang apa yang Mama pengen tahu tentang seks?" Seorang ibu sedikit gelagapan ketika mendapat pertanyaan tiba-tiba dari anaknya Udin, karena Udin masih berusia 5 tahun. "Ibu kok nggak sholat sih, entar dosa lo." "Anu, ibu lagi dapat keringanan dari Allah Udin." "Keringanan gimana maksudnya Bu?" Seorang wanita itu biasanya sebulan sekali dapat keringanan boleh tidak sholat atau puasa selama kira-kira 1 minggu. "Oh begitu ya, Udin kira ibu lagi haid." Udin pulang ke rumah dan menemukan istrinya sedang bermesraan bersama sahabatnya. Dia kemudian memukuli temannya itu sampai koma dan masuk ICU. Istrinya lalu berkata, "Dengar, jika kamu tetap dengan kelakuan seperti itu, kamu akan kehilangan semua temanmu." Di dalam bar di sebuah hotel, Soimah berkata kepada suaminya, "Coba lihat pria itu, yang banyak tertawa sambil minum itu." Sang suami menjawab, "Siapa dia?" Sang istri menjawab, 5 tahun yang lalu, dia adalah pacarku dan aku menolaknya untuk menikah." "Wah senangnya. Dia sampai sekarang masih merayakan kebebasannya," kata sang suami. Pada suatu pagi Udin yang masih balita bertanya pada papanya, "Pak, apa sih yang ada di dada mama itu?" "Oh itu balon gas. Nanti kalau mama meninggal balon itu kita tiup biar mama terbang ke surga." Begitu kata sang ayah mengakali pertanyaan Udin. Pada sore hari sepulang kerja sang ayah melihat Udin termenung dan menangis di teras sendirian. Sang ayah tak tahan untuk bertanya, "Loh kok Udin sedih?" "Pak, sebentar lagi mama mau pergi ke surga." "Apa maksudmu Udin?" "Tadi siang waktu papa masih kerja balon mama ditiup Om Karjo." Soimah menyadari bahwa telah tumbuh rambut di antara kedua pahanya. Dia khawatir dan bertanya kepada ibunya tentang rambut itu. Ibunya dengan tenang berkata, "Bagian di mana rambut telah tumbuh disebut monyet, kamu harus bangga bahwa monyetmu telah tumbuh rambut." Soimah pun tersenyum senang. Saat makan malam, dia memberitahu kakak perempuannya, "Kak, monyetku telah tumbuh rambutnya." Kakak perempuannya tersenyum dan berkata, "Itu belum seberapa, punyaku sudah memakan pisang." Suatu malam Soimah memergoki orang tuanya melakukan hubungan seks. Sang ibu naik di atas ayah dan ketika dia melihat putrinya menatap mereka, dia segera berhenti. "Apa yang mama lakukan?" Sang ibu terlalu malu untuk memberitahu gadis kecilnya tentang seks sehingga dia membuat jawaban. "Anu sayang, terkadang perut ayah terlalu besar, jadi mama harus melompat-lompat untuk meratakannya." Soimah pun menjawab, "Yah, mama tidak perlu repot dengan itu, sia-sia saja." Sang ibu pun bingung dan bertanya, "Mengapa kamu berkata begitu sayang?" Dengan santainya Soimah menjawab, "Karena, setiap kali mama pergi di pagi hari, Tante Desi tetangga sebelah datang dan meniupnya kembali." Soimah istri Udin selingkuh dengan pria lain ketika mereka mendengar suara di tangga. "Ya Tuhan, suamimu ada di rumah? Apa yang akan aku lakukan?" "Tetaplah di tempat tidur bersamaku," kata Soimah. "Dia mungkin sangat mabuk, dia tidak akan memperhatikanmu." Benar saja, Udin merangkak ke tempat tidur, tetapi ketika dia menarik selimut, dia melihat 6 kaki. "Sayang," Udin berteriak.
Apa yang sedang terjadi? Aku melihat 6 kaki di ujung tempat tidur. Sayang, kamu sangat mabuk, kamu tidak bisa menghitung. Jika kamu tidak percaya padaku, hitung lagi. Udin pun lalu bangkit dari tempat tidur dan menghitung. 1, 2, 3, 4. Kau benar sayang, ternyata aku sangat mabuk. Udin yang masih kecil di kamar mandi dengan ibunya. Udin berkata, apa itu yang berbulu mama? Ibunya menjawab, itu spons pembersih Udin. Oh ya, Mbak Ani babysitter kita punya satu, aku pernah melihatnya dipakai membersihkan muka ayah. Pada hari Minggu Udin kecil dan ayahnya pergi untuk mandi. Tapi lantai kamar mandinya licin dan Udin pun terpeleset. Karena mau terjatuh, dia pun memegang anu ayahnya. Ayahnya tersenyum dan mengatakan kepadanya, wah, kamu beruntung. Jika kamu bersama ibumu, kamu bisa gegar otak. Suatu hari Udin kecil dengan bibinya pergi ke kebun binatang. Udin menunjuk seekor keledai yang memiliki anu hitam dan panjang yang panjangnya lebih dari 40 cm. Jadi dia bertanya kepada bibinya, apa itu? Bibinya menjawab, itu bukan apa-apa. Pada bulan lain ketika Udin bersama ibunya pergi ke kebun binatang tanpa sengaja mereka bertemu keledai yang sama dengan anunya yang panjang. Udin menunjuk ke arahnya dan berkata kepada ibunya, Mama, Bibi mengatakan bahwa itu bukan apa-apa. Ibunya tertawa dan berkata, sayangku, itu memang bukan apa-apa untuk bibimu. Salah satu dari 2 sahabat wanita telah menikah dan berbulan madu ke Bali. Salah satu gadis karena penasaran bertanya kepada temannya, tempat wisata apa yang kamu kunjungi di Bali dan apa yang kamu lihat? Wanita yang sedang berbulan madu itu menjelaskan, selama 7 hari, aku hanya melihat kipas angin di langit-langit kamar dan sesekali ketika berbalik, aku juga melihat sprei. Seorang bapak jengkel kepada Udin anaknya karena nilai matematikanya di sekolah selalu buruk. Akhirnya dia mengancam si anak agar semangat belajar. Udin, kalau nilai matematikamu tetap jelek, jangan panggil saya papa lagi. Besoknya si Udin pulang sekolah, lalu datang bapaknya bertanya. Gimana nilai ulangan matematikanya Udin? Udin pun menjawab, maaf Anda siapa ya? Suatu hari Soimah, pembantu rumah tangga mendatangi majikan perempuannya. Nyonya, saya mau minta naik gaji. Kenapa saya harus menaikkan gaji kamu? Ada 3 alasan Nyonya. Pertama saya membersihkan rumah lebih bersih daripada Nyonya. Siapa yang bilang? Tuan yang bilang Nyonya. Oh, kedua, saya memasak lebih enak daripada Nyonya. Siapa yang bilang? Tuan yang bilang. Oh. Ketiga, saya diranjang lebih hebat daripada Nyonya. Apa? Apa Tuan juga yang bilang? Bukan Nyonya, tapi Parto, tetangga sebelah yang bilang kalau saya lebih hebat diranjang daripada Nyonya. Soimah istri Udin pergi bekerja keluar kota beberapa hari. Ketika dia kembali, dia menemukan sepasang celana dalam yang bukan miliknya di lemari pakaian. Dengan marah, dia mempertanyakan hal itu kepada Udin suaminya. Aku tidak tahu dari mana asalnya, aku tidak mencuci pakaian, jawab Udin. Jadi, Soimah mendatangi pembantu mereka yang masih muda dan menanyainya. Dengan geram pembantu itu menjawab, Nyonya, bagaimana saya bisa tahu? Celana dalam ini bukan milik saya. Saya bahkan tidak pernah memakai celana dalam, kalau gak percaya, tanya saja pada suami Nyonya.